Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Divry. Kali ini kita sedikit berbeda ya. Kita akan bahas mengenai internet. Di sini kita menggunakan IndiHome dan First Media. Ikutin pembahasan kami ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Oke, jadi depan kita ini adalah modem untuk IndiHome dan di atasnya itu ada modem First Media. Kebetulan saya memang pasang dua untuk kebutuhan di rumah ya. Kegiatan-kegiatan di rumah, anak-anak sekolah, dan juga untuk kegiatan aktivitas work from home. Nah, ini nanti saya bandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua provider tersebut ya. Untuk First Media dan juga IndiHome. Di depan kita ini adalah modemnya IndiHome ya, atau router. Ini fiber home, mereknya saya nggak tahu apa. Dan dia memiliki antena 2, dan di belakangnya itu adalah Cisco punyanya si First Media. Dari bentuknya memang simple punya First Media ya, karena lebih kecil. Sedangkan yang IndiHome sendiri itu memiliki antena yang memang cukup panjang. Mungkin dengan antena pancarannya lebih bagus ya. Akan tetapi saya akan coba di sini membandingkan, yaitu menggunakan kecepatan atau speed test antara IndiHome dan First Media. Nah, ini kita sama-sama atau head to head ya antara IndiHome dan First Media dari sisi harga. Untuk IndiHome ini saya berlangganan sekitar 379.000 plus PPN per bulan. Ini mendapatkan bandwidth sebesar 20 Mbps, dan untuk First Media saya berlangganan 15 Mbps. Itu per bulan yaitu sekitar 366.000, dan kecepatannya tadi ya 15 Mbps. Oke, kita coba bandingkan ya keduanya menggunakan speed test. Oke, kita menggunakan HP ya. Ini kita buka pakai speed test untuk mengetes kecepatan upload dan downloadnya. Ini yang pertama kita tes adalah First Media. Oke, kita sudah go. Kita pengen lihat dapat berapa. Harusnya dapatnya sekitar 15 Mbps maksimal ya. Ya, kayaknya nih sepertinya mentok di 5. Oke, sekarang untuk uploadnya di bawah 1 mega. Nol koma 32 ya, atau sekitar 320 kbps. Jadi tadi kita udah coba ya, untuk yang First Media dapatnya hanya 5 Mbps untuk downloadnya, sedangkan uploadnya hanya dapat 0,32 atau 532 kbps ya, sangat kecil. Oke, sekarang kita coba yang IndiHome.
Oke, ini adalah yang IndiHome ya. Kita go. Di sini tertulis Telekom, PT Telkom. Ini adalah proses download atau downstream. Ini tinggi ya, cukup besar. Saya berlangganan 20 Mbps dan ini dapat di 18 Mbps. Ya cukup lumayan ya. Ini upstreamnya atau uploadnya. Ya sekitar 4 Mbps. Jadi kalau tadi dibandingkan dengan Firstmedia, IndiHome lebih unggul ya untuk upload dan download dan uploadnya. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih ya. Dengan harga yang sama, kecepatan internetnya agak jauh berbeda ya. Oke, ini saya ulangi lagi. Penasaran dengan IndiHome-nya, apakah ada perubahan atau tidak? Iya, masih sama ya, dapatnya di antara 18 Mbps untuk download dan uploadnya di 4 Mbps. Yang menjadi perhatian ya antara IndiHome dan Firstmedia khususnya untuk internet, yaitu untuk Firstmedia ini tidak ada FUP, jadi dia unlimited, tidak ada pembatasan untuk download maupun upload. Sedangkan di IndiHome itu ada pembatasan yaitu FUP-nya. FUP-nya sendiri banyak sekali ya, informasi bertebaran di internet. Itu setiap paket berbeda-beda. Rata-rata di kisaran 300 Mbps dan 500 Mbps untuk yang 20 Mbps, yang berlangganan 20 Mbps. Jadi nanti kalau kita sudah melebihi 500 Mbps maka FOP-nya akan turun dari 100% menjadi 75%, dan itu proses downloadnya jadi speednya juga bukan berkurang. Tetapi untuk penggunaan normal harusnya tidak akan masalah ya. Misalnya untuk penggunaan sehari-hari yang sifatnya ya standar lah, seperti nonton YouTube atau untuk bekerja, TV meeting, MS Team, IndiHome masih cukup lancar. Sedangkan kalau untuk Firstmedia ini ada sedikit tambahan aja ya buat teman-teman. Jadi saya sendiri merasakan di Firstmedia karena dia uploadnya atau upstreamnya itu sangat kecil di bawah 1 mega, sehingga pas kita meeting atau Zoom meeting atau MS Team atau virtual meeting ya sebutannya, ini akan sedikit terganggu, suaranya putus-putus atau gambarnya kurang jelas pas kita saat transmit, karena kan proses untuk meeting itu kan dua arah, nggak hanya download tetapi juga proses upload ya atau mengirim gambar ke server. Jadi ya tergantung teman-teman semua kebutuhannya. Kalau hanya sebatas untuk nonton YouTube, untuk hiburan, nonton TV, musik dan lain-lain, mungkin Firstmedia sangat cocok karena unlimited dan tidak ada batasan. Sedangkan uploadnya memang Firstmedia sangat kecil dan diakui sendiri sama Firstmedianya melalui customer service yang saya telepon ya. Memang untuk 15 Mbps itu dapatnya 10% ya, atau harusnya dapat 1,5 Mbps, tetapi realnya ya yang saya alamin itu nggak sampai mendapatkan 1 mega pun jarang ya gitu. Nah, saya juga menambahkan modem Orbit ya, Telkomsel Orbit. Ini di rumah saya, ini menggunakan yang harganya sekitar 700 ribuan. Ini sudah mendapatkan paket 50 Mbps. Ini saya beli karena untuk jaga-jaga aja kalau misalnya dua-duanya putus. Untuk kecepatannya lumayan juga. Ini sama seperti CDM 4G punya Telkomsel. Untuk bentuknya juga cukup bagus ya, bisa dibawa kemana-mana juga. Sepertinya untuk di Jakarta untuk Telkomsel Orbit cukup bagus sinyalnya.
Dan ini saya pakai bila untuk pergi-pergi ya, jadi misalnya pergi kemana yang penting ada listrik, ini bisa dipakai menggunakan Telkomsel Orbit. Dan kebetulan saya nggak bisa speed test karena pada saat saya membuat video ini kebetulan pulsanya sedang habis. Oh ya, pulsanya sendiri tuh kisaran dari 50.000 sampai 20.000, 50.000 sampai 80.000. Untuk 80.000 itu dapat yang sekitar 50 Mbps. Jadi cukup murah ya untuk jaga-jaga kalau sampai putus. Oke, sekarang kita bahas TV-nya ya. Walaupun nggak semuanya memasang dengan TV, kebetulan ini dua-duanya saya menggunakan TV-nya. Jadi paketnya itu TV plus internet. Oke, kita mulai dari IndiHome dulu ya. Iya, nih kalau kita berlangganan IndiHome, kita akan mendapatkan IndiHome seperti ini ya. 4K dan mereknya ZTE. Dan ini bentuknya kecil seperti kalau kita punya TV Android kecil. Dan ini mirip sekali ya. Kebetulan saya pernah beli juga yang Android kecil. Nah, ini hasilnya untuk TV-nya cukup bagus untuk IndiHome. Terus di dalam 4K di dalam fasilitasnya tersebut itu ada ya fasilitas YouTube juga. Terus juga bisa mirroring dari handphone. Terus bisa juga mirroring dari perangkat-perangkat lainnya. Jadi kalau misalnya kita males nonton melalui TV, kita bisa nonton YouTube dan di mirroring ke televisi. Ini menurut saya cukup menarik ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi smart TV. Jadi TV-TV lama ya atau TV-TV yang nggak smart TV itu dengan modemnya IndiHome ini kita sudah seperti memiliki smart TV. Kelebihannya selain mouse-nya atau remote-nya juga sangat peka. Jadi sehingga kita mengelola TV atau ingin menonton TV, pindah-pindah channel atau pindah-pindah ke aplikasi ini sangat mudah. Dan di situ juga ada menu browser ya. Jadi kalau kita mau main internet di TV juga bisa. Ini menurut saya kelebihan IndiHome ya. Jadi selain internetnya tadi speednya juga cukup real. Terus kedua televisinya juga cukup bagus ya. Walaupun kalau untuk channel-channelnya sangat standar sekali ya. Oke, kita selanjutnya kita ke Fast Media. Fast Media ini saya berlangganan udah hampir 6 tahun ya. Dan karena memang awalnya kebutuhannya hanya untuk menonton televisi dan nonton YouTube, selama ini tidak ada keluhan. Dan setelah mulai banyak meeting atau ada kejadian work from home, jadi sehingga meeting itu di rumah. Dan ini baru terlihat ada kendala di Fast Media, yaitu proses yang tadi saya sebut ya, adalah uploadnya kurang bagus sehingga banyak gangguan di proses meeting. Sehingga kenapa saya berlangganan IndiHome karena alasannya seperti itu ya. Nah, di Fast Media tadi ya kelebihannya tidak untuk internet itu unlimited. Jadi teman-teman gak usah takut kelebihan atau ada kena FOP karena benar-benar di unlimited. Dan itu saya rasakan sendiri. Nah, untuk televisinya juga sangat standar ya. Jadi Fast Media ini juga TV-nya standar. Jadi kalau kita banding-bandingkan dari IndiHome, Fast Media maupun provider lain kayaknya sama ya dengan standar-standar TV. Kecuali kalau kita ingin menambahkan paket HBO misalnya, TV movie ya. Itu pasti kita ada tambahan biayanya. Untuk TV lokal hampir semuanya ada kecuali grupnya RCTI. Ini tidak ada. Gak apa-apa, kita nggak perlu juga kok kalau memang mereka tidak membuka channel di IndiHome maupun di Fast Media. Kita udah cukup senang televisi yang ada. Nah, ini di depan kita nih ya TV-nya untuk yang IndiHome ya. Jadi antara IndiHome sama Fast Media untuk sisi televisi hampir sama. Tidak terlalu jauh berbeda untuk fitur-fiturnya atau channel-channelnya.
itu sekitar 5 Mbps dan downloadnya itu hampir dapat 18 Mbps tadi ya, testing dari speed test. Sedangkan First Media tadi downloadnya sendiri dapat 5 Mbps, padahal saya langganannya sekitar 15 Mbps, tapi dapatnya cuma 5 Mbps. Dan uploadnya itu dapatnya 0,32, rata-rata di kisaran 300-an lah ya, atau 300 kbps. Sedangkan untuk downloadnya tadi 5 mbps. Jadi memang kalau untuk Zoom meeting kayaknya agak kurang bagus ya. Ini menurut pendapat pribadi saya ya. Nah, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Nah, untuk kelebihannya tadi di First Media untuk upload downloadnya cukup bagus. Tapi kekurangannya di First Media itu ada pembatasan, yaitu namanya FUP. Jadi kalau misalnya kita melebihi FUP, maka kita akan berkurang juga kecepatannya. Sedangkan di First Media itu tidak ada FUP. Mungkin ini kelebihannya. Jadi teman-teman yang butuh untuk sekedar hiburan atau nonton TV atau YouTube, kita bisa menggunakan First Media untuk berlangganan internetnya. Demikianlah tadi review saya. Ini adalah pengalaman atau experience saya sendiri terhadap dua provider ini. Tidak ada maksud mengurangi atau black campaign terhadap salah satu provider. Kedua-duanya memiliki kelebihan, dua-duanya juga ada kekurangannya. Akan tetapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua yang ingin menggunakan provider-provider tersebut dengan harga yang tadi sangat kompetitif ya, dan cukup menarik. Dan mudah-mudahan review saya ini berguna. Jangan lupa untuk subscribe ya kalau memang berguna buat teman-teman, dan kalaupun tidak, silakan saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Poinnya, saya hanya berusaha memberikan informasi apa adanya yang saya alami sendiri. Mungkin setiap pengalaman berbeda-beda. Demikian teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya.